Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Saiful Bari, Guru Ekonomi ISMAN 12 Kota Bekasi. Pada materi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah judul atau materi tentang inflasi. Ini ada di kelas 11 ya, 11 semester 3 di semester ganjil. Di mana inflasi merupakan materi yang esensi di kurikulum 2013. Dan ini merupakan mata pelajaran bab ketiga ya, dalam KD yang kedua. Di mana ada standar kompetensi yang meski kita uraikan di sini. Yang pertama, bagaimana kemampuan memahami konsep ekonomi, kemasyarakatan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, dan juga kompetensi dasarnya bagaimana mengajak agar siswa mampu menganalisis penyebab terjadinya inflasi dan cara mengatasinya. Oke, langsung saja kita lihat indikator. Ya, indikator pencapaian kompetensinya adalah mendeskripsikan dan mengkoleksi berbagai definisi inflasi, menyimpulkan dan merumuskan sebab-sebab timbulnya inflasi, bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi dengan menggunakan rumus, mengidentifikasi cara-cara mengatasi inflasi, mengidentifikasi dampak atau akibat inflasi terhadap masyarakat. Kita tahu bahwasanya pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi kata kunci dari inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara kontinu dan terus-menerus. Ini yang disebut dengan inflasi. Kalau hanya kenaikan harga saja tapi tidak terjadi secara terus-menerus, itu bukan inflasi. Dan pengertian ini berbeda dengan deflasi. Kalau deflasi kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Para siswa yang berbahagia dan tetap sehat selalu, kita tahu bahwasanya ada penyebab inflasi. Ada dua penyebabnya. Yang pertama ada demandful inflation. Nah, ini inflasi terjadi karena kenaikan permintaan masyarakat yang cukup tinggi. Ya, ini misalnya ketika bulan Ramadan permintaan akan ketupat tinggi, harga ketupat naik. Permintaan ketika harga di bulan suci Idul Adha, ya Hari Raya Idul Adha, itu pun permintaan akan hewan kurban tinggi, akibatnya naik. Kedua ada karena cost push inflation, yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi, dan ini menjadi penyebab inflasi. Ya, kita lihat demandful inflation, ya ini karena permintaan masyarakat naik lebih cepat daripada penawaran barang dan jasa. Yang berikutnya adalah too much money chasing too few goods and service. Nah, ini adalah penyebab karena inflasi permintaan terlalu tinggi. Yang berikutnya adalah cost push inflation. Ini terjadi karena kenaikan BBM, kenaikan upah gaji pegawai, kenaikan harga bahan baku, ya, kenaikan pajak, inefisiensi dan rendahnya produktivitas.
Nah, contohnya ekonomi biaya tinggi, high cost ekonomi, KKN dan seterusnya. Ini mengakibatkan terjadinya inflasi. Lalu ada jenis-jenis inflasi. Inflasi ada beberapa jenisnya. Yang pertama inflasi lunak atau mid inflation. Tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun. Yang kedua inflasi sedang atau walking inflation. Tingkat inflasi di atas 10 sampai 50% per tahun. Yang berikutnya adalah inflasi ganas atau galloping inflation. Tingkat inflasinya di atas 50 sampai 100 per tahun. Dan inflasi hyperinflation di atas 100. Nah, ini jenis-jenis inflasi. Nah, cara menghitung inflasi kita tahu adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK atau CPI, Consumer Price Index. Di mana definisi IHK atau CPI ini dihitung di Indonesia ada situsnya. Silakan dilihat di situs yang ada saya cantumkan di slide saya. Selanjutnya adalah rumus mencari indeks atau laju inflasi adalah IHK N dikurangi IHK N-1 dibagi IHK N-1 kali 100%. Di mana IHK N itu adalah IHK pada tahun atau bulan tertentu. IHK N-1 adalah IHK pada tahun bulan sebelumnya. Dan ini menjadikan bandingan rumus tersebut dengan rumus lain ada di situs juga yang setelah saya tuliskan di slide ini. Nah, inflasi bulanan di Indonesia tahun 2004, tahun dasar 2002 sampai dengan 100. Ini adalah contoh dari fluktuatif terjadinya inflasi dari tahun ke tahun. Dan bagaimana langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan atau policy mengatasi inflasi? Nah, kebijakan moneter pastinya adalah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dalam hal mengurangi belanja pemerintah dan meningkatkan penerimaan pajak. Dan yang ketiga adalah kebijakan sektor real, yaitu dengan cara menambah barang-barang kebutuhan masyarakat. Ini adalah 3 kebijakan yang efektif, efisien untuk mengatasi inflasi yang terjadi di suatu negara. Dan yang keempat ada kebijakan perdagangan internasional, di mana dengan cara menurunkan bea masuk barang impor, terutama bahan baku untuk kepentingan produksi. Nah, akibat atau dampak negatif terjadi inflasi tentu sangat menakutkan. Yang pertama jelas memperburuk dan menambah jumlah penduduk miskin. Ya, akibat inflasi. Nah, menyebabkan ketidakpastian harga karena harga jelas terus mengalami peningkatan dan pendapatan masyarakat tidak bertambah. Akibatnya terjadi ketidaksanggupan konsumen untuk membelanjakan barang atau membeli barang-barang yang harganya melambung tinggi. Lalu bagaimana ya tentu mengikis ya atau mengurangi tabungan masyarakat. Ini merupakan dampak negatif juga terhadap terjadi inflasi. Tabungan masyarakat terkikis dan bahkan habis. Harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal karena acuannya menjadi acuan dolar mata uang asing.
Lalu apakah inflasi berakibat positif bagi masyarakat? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau tadi kita uraikan bagaimana inflasi terus tidak ada baiknya. Lalu ada pertanyaan apakah inflasi mengalami suatu dampak positif bagi masyarakat? Mengapa? Nah, silakan kalian cari situs di bawah ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana inflasi mempunyai dampak positif terhadap masyarakat. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dan saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.